Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelompok 10. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatannya, mohon maaf kepada rekan-rekan dan kepada dosen karena saya terlambat untuk presentasi ini. Langsung saja, saya akan mempresentasikan sistem pembangkit berbasis EBT. Energi listrik merupakan salah satu energi yang sangat vital perannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini memicu permintaan akan energi listrik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dengan semakin berkembangnya sektor perumahan, hotel, mall, dan lain sebagainya, dengan peningkatan tersebut maka harus diikuti dengan pendistribusian energi listrik yang baik dan efisien supaya dapat diperoleh energi listrik yang memiliki kontinuitas suplai yang tinggi. Menurut Halim, perkembangan sektor energi tidak lepas dari pergerakan perekonomian masyarakat, terutama di era modern seperti saat ini. Energi tidak lagi dipandang sebagai komoditas belaka, melainkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia selalu melakukan upaya yang terbaik untuk memanfaatkan kesetaraan energi bagi masyarakat, serta ketahanan energi dan kelestarian lingkungan. Berikutnya, perencanaan sistem EBT tak hanya mendorong peningkatan kapasitas dan penciptaan pasar, pemerintah juga berupaya meningkatkan akses energi kepada masyarakat langsung melalui pendanaan APBN dan memudahkan akses kepada pendanaan yang kompetitif. Manajer Perencanaan Sistem PLN Daerah Indonesia Timur, Ira Safitri, mengungkapkan rencana pemerintah tentang energi mix composition pada 2023 meliputi 23% energi baru terbarukan atau EBT, 22% gas, 54,6% batu bara, dan 0,4% diesel. Rencana pemerintah tentang energi mix composition pada tahun 2023. Yang pertama, supply dan demand balance. Yang kedua, system readiness. Ketiga, economy feasibility. Yang keempat, funding. Oke, berikutnya. Teknologi smart grid pertama di Indonesia saat ini digunakan sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil BBM, terutama pada daerah remote seperti di Pulau Sumba. Upaya peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan ke dalam jaringan sistem kelistrikan terus dilakukan, namun perlu penanganan khusus karena karakteristik pembangkit tergantung pada kondisi alam. Berikutnya, sumber energi terbarukan yang cukup, biaya bahan bakar minyak yang tinggi, serta kekurangan energi menjadikan Indonesia sebagai tempat yang ideal untuk instalasi pembangkit distribusi dan jaringan kelistrikan skala kecil dari sumber energi terbarukan. Namun, mengintegrasikan sumber daya energi terbarukan ke dalam jaringan distribusi baik skala utility maupun microgrid menghadapi beberapa tantangan seperti investasi awal yang besar, intermitensi, masalah stabilitas, dan biaya tambahan bagi proses integrasi dengan generator konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penerapan jaringan listrik cerdas smart grid, yaitu jaringan kelistrikan yang menggunakan teknologi ICT (Information and Control Technology) terbaru sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan pembangkit EBT pada jaringan kelistrikan yang ada. Oke, berikutnya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Saat ini BPPT telah berhasil membangun pilot plant PLTP kapasitas 3 MW tipe condensing turbine di lapangan panas bumi Kamojang, Garut. Dan PLTP 500 kW
tipe binary circle di lapangan Lahendong, Sulawesi Utara yang berfungsi sebagai percobaan dan percontohan PLTP skala kecil. Yang kedua, Baron Teknologi Park melihat fungsi BTP saat ini berada di bawah koordinasi bidang layanan jasa teknologi pada suatu kerja B2TKE BPPT pembangkit listrik yang dikembangkan oleh Baron Teknopark pada PLTH pembangkit listrik tenaga hibrida dapat menghasilkan listrik yang dibangkitkan dari energi sinar matahari, angin, dan misal-misal. Berikutnya, salah satu strategi untuk mencapai ketahanan energi adalah diversifikasi pasokan energi. Diversifikasi energi untuk mencapai ketahanan energi diarahkan pada pemanfaatan sumber-sumber energi domestik yang ketersediaannya selalu terjamin, yaitu energi terbarukan dan sumber energi yang tersedia di dalam negeri dalam jumlah besar atau batu bara. Tantangan lain dalam penyediaan energi Indonesia masa depan terkait dengan kontribusi Indonesia terhadap masyarakat dunia dalam hal mitigasi perubahan iklim. EBT ketahanan energi dan mitigasi perubahan iklim. Reduksi emisi GRK sektor energi dilaksanakan melalui efisiensi energi dan penggunaan sumber energi yang secara neto bersifat rendah karbon, yaitu energi terbarukan, nuklir, dan energi fosil yang dilengkapi dengan carbon capture dan storage. Upaya-upaya pengembangan sistem energi dengan emisi GRK yang rendah dikenal dengan dekarbonisasi energi. Upaya diversifikasi energi dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan nyasar dua hal, yaitu mewujudkan ketahanan energi dan merealisasikan niatan reduksi emisi GRK. Dua faktor penting keekonomian EBT adalah economy of scale, mahal karena volume permintaan masih rendah, mahal karena volume permintaan masih rendah, dan kemajuan teknologi peralatan. Dengan adanya upaya bersama seluruh dunia dalam penggunaan EBT keekonomian energi baru dan terbarukan diperkirakan akan menjadi lebih baik dan kompetitif di masa mendatang. Riset pengembangan kapasitas teknologi EBT. Upaya diversifikasi untuk ketahanan energi dan mitigasi berubah iklim merupakan riset pengembangan teknologi EBT di perguruan tinggi, lembaga riset dan industri, baik secara tersendiri di masing-masing institusi maupun melalui riset-riset kolaborasi antar institusi. Semua elemen masyarakat harus berkontribusi dalam upaya-upaya mewujudkan kedaulatan energi, termasuk perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi. 1. Pendidikan. Penyediaan SDM, operator, desain, dan fabrikasi peralatan energi, manajemen, tenaga pendidikan, dan R&D. Pengembangan teknologi melalui penelitian dan pengembangan, transfer energi, transfer teknologi. Yang ketiga, continuing education, training industri, pengabdian kepada masyarakat. Penguatan peran perguruan tinggi, kuantitas dan kualitas tenaga pendidikan dan penelitian. Yang kedua, peningkatan dana penelitian. Yang ketiga, pelibatan perguruan tinggi dalam proses-proses alih teknologi yang dilakukan industri. 4. Peningkatan mutu pendidikan dan penelitian. 5. Pengembangan link dan match antara pendidikan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. 6. Pengembangan link dan match antara penelitian perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Sama aja. Penelitian bidang energi terbarukan dan perubahan iklim, riset teknologi. Yang pertama eksplorasi dan eksploitasi panas bumi. Yang kedua mikrohidro. Yang ketiga produksi biofuel, bahan nabati algae
lignoselulosa, gasifikasi biomasa, biogas, organik Rankine Cycle, PLTS, PLT sampah, microgrid berbasis EBT riset kebijakan, low carbon development, deep carbonization. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.